Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai waktu paruh dan waktu kadaluarsa. Materi ini merupakan sambungan dari materi kinetika yang bagian 1 tersebut. Silakan disimak baik-baik ya. Waktu paruh dan waktu kadaluarsa. Waktu paruh adalah merupakan waktu yang dibutuhkan untuk meluruh atau hilangnya setengah konsentrasi zat. Waktu paruh dilambangkan dengan T setengah. Waktu kadaluarsa merupakan waktu yang dibutuhkan suatu zat yang telah terurai sampai tinggal 90% dari konsentrasi mula-mula. Jadi, zat awal sudah terurai sebanyak 10%. Ya. Waktu kadaluarsa dilambangkan dengan T90. Penentuan waktu paruh dan waktu kadaluarsa didasarkan pada persamaan laju pembentukan produk yang dipengaruhi oleh orde reaksi. Nah, jadi sudah jelas ya, kalau waktu paruh itu T setengah, kadaluarsa itu jadi zat aktifnya hanya tinggal 10%. Ya. Di sini pertama orde 0, jadi sebelum kita belajar tentang menghitung waktu paruh atau kadaluarsa, kita perlu mengingat kembali apa sih orde 0, orde 1, dan orde 2. Orde 0 yaitu reaksi di mana kecepatan reaksi tidak dipengaruhi oleh reaktan. Ya. Ini adalah kinetika orde 0. Jadi seperti ini grafiknya ya. Jadi slope-nya sama dengan ketetapan slope-nya adalah kosata laju reaksi. Kosatanya di sini, slope-nya ini. Jadi AT, konsentrasi A pada waktu ke T sama dengan A0 dikurangi kosata laju reaksi dikalikan waktunya. Nah, bagaimana menghitung waktu paruhnya jika orde reaksinya 0, yaitu T setengah sama dengan A0 dibagi 2 kali konstanta laju reaksi. Waktu kadaluarsa atau T90, 0,1 dikalikan A0 dibagi K0. Jadi tetap laju reaksinya. Contoh soal. Obat A dengan kadar 500 mg telah disimpan dan pada hari ke-7 tersisa 485 mg. Tentukan berapakah nilai K, berapakah nilai waktu paruhnya atau T setengah, berapakah batas umur atau waktu kadaluarsa dari obat tersebut. Contoh. Nah, ini nanti silakan dikerjakan ya. Ini adalah contoh soalnya. Sebuah obat telah terurai 75% dalam 1 tahun. Reaksi dianggap orde 0. Hitung nilai K0 dan T setengah atau waktu paruh obat tersebut. Yaitu rumusnya kan A, CT atau AT sama aja ya. CT sama dengan C0 di min KT. Kita hitung K-nya. Jadi C0 min CT, ini pindah terus jadi min dibagi T. Jadi 100% dikurangi 25. Waktunya 1 tahun. Jadi K0 adalah 75% per tahun. T setengah adalah CO min 2KO dibagi 2KO, 100 dikalikan 275. Ketemu 0,67 per tahun. Jadi waktu paruhnya adalah 8 bulan. Nah, dari rumus ini kan sudah ketemu KO-nya. Coba tentukan rumusnya untuk menentukan waktu 90-nya dan hitung kadaluarsa obat tersebut. Kemudian juga ada orde 0 semu, K0 sama dengan K1 dikalikan konsentrasi kelarutan. Suatu sediaan mengandung 325 mg per 5 mili. Kelarutan aspirin adalah 25 pada suhu sekian adalah 0,33 gram per 100 mili.
K1 adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6. Berapakah nilai K0? K0 sama dengan K1 ini dikalikan kelarutannya. Ya. Jadi kita akan mengetahui nilai K0-nya dari situ ya. Nanti setelah ketemu nilai K0, kita bisa menghitung soal nomor 2. Berapakah penurunan kadar pada hari ke-8? Jadi kan sama dengan AT sama dengan A0 min K0 kali T. Kan A0-nya kan 325 min K0-nya kan nanti ketemu dari soal 1 ini dikalikan T-nya kan 8 hari ya. Nanti akan dihitung ya. Kemudian tentukan waktu simpan dari sedia. Jadi nanti menghitung T90-nya. Ode 1. Ode 1 reaksi farmasetika yang sering terjadi seperti absorpsi obat dan degradasi obat. Jadi di sini kalau ode 1, kecepatan reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Jadi kalau ode 1 ini grafiknya itu antar ln A per waktu. Jadi nanti ketemu rumusnya adalah log AT sama dengan log A0 min KT dibagi 2,303. Nah, kalau kita menghitung persamaan yang ada rumus lognya ini, lebih baik menggunakan kalkulator ya. Nah, bagaimanakah menghitung waktu paruh dan waktu kadaluarsa pada reaksi ode 1? Untuk waktu paruhnya adalah 0,693 dibagi K. T90 0,1,05 dibagi K. Ada contoh soalnya. Suatu obat mengandung 500 gram per mili. Setelah 40 hari dianalisis, ternyata mengandung 3 gram per 10 mili. Apabila obat tersebut dianggap mengikuti ode 1, maka hitunglah T setengah dan waktu simpan dari sediaan tersebut. Ya, silakan dimasukkan ke rumusnya. Nah, ini contoh soalnya. Larutan obatnya mengandung 500 unit ketika dibuat. Selama 40 hari dianalisis ya. Ternyata konsentrasinya 300 unit. Jadi kan ada penurunan ya dari awal. Bila reaksi penguraian berjalan pada ode 1, berapa lama obat akan terurai sampai konsentrasinya tinggal setengah dari konsentrasi awal. Nah, kita pertama harus menghitung nilai K-nya dulu. K-nya kita hitung. K sama dengan 2,303 per T dikalikan log CO per CT, alias CO itu adalah konsentrasi awal, CT adalah konsentrasi pada waktu tertentu. T-nya dia menggunakan 40 hari ya. Ketemu K-nya adalah 0,018 per hari. T setengah rumusnya adalah 0,693 K. Jadi 0,693 dibagi 0,0128 ketemu waktu paruhnya adalah 64,3 hari. Konsentrasi awal suatu obat yang terurai menurut kinetika ode 1 adalah sekian, 94 unit per mili. Laju dekomposisi spesifik K yang diperoleh dari plot Arrhenius adalah 2,0910 pangkat mili per jam pada suhu kamar. Eksperimen sebelumnya menunjukkan bahwa jika kadar obat di bawah 45 unit per mili tersebut sudah tidak berkhasiat dan harus tarik dari pasaran. Di sini dia mengartikan berapa kadaluarsanya obat tersebut ya. Jadi kita hitung dulu berapakah T-nya dulu ya. Kita hitung, masukkan ke rumus. Kayaknya kan sudah tahu ya. Masukkan ke rumus ini. Ketemunya 4 tahun. Nah, ode 2, reaksi di mana terdapat dua reaktan yang berpengaruh dalam reaksi. Nah, kalau kinetika reaksinya seperti ini nanti grafiknya. Jadi antara waktu dan seper A.
Nah, jadi 1/AT sama dengan KT plus 1/A0. Separuhnya T setengah sama dengan 1/A0 dikali K. T90 0,11/A0 kali K. Nah, ini contoh soalnya. Berdasarkan informasi di bawah ini, tentukan waktu paruh dari reaksi yang terjadi. Anggap reaksi ini merupakan reaksi single reaktan mengikuti orde 2. Ini konsentrasinya, ini waktunya. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita kan suruh menghitung T setengah ya. Masukkan ke rumusnya, ketemu 18,89. Nah, dari informasi di atas sebelumnya, bagaimanakah cara menghitung konsentrasi setelah 5 menit? Coba dihitung sendiri ya. Metode penentuan order reaksi ada 3. Pertama, metode substitusi, metode grafik, dan metode paruh waktu. Pertama, saya bahas tentang metode substitusi. Metode substitusi ini yaitu data yang terkumpul dari hasil pengamatan disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari berbagai order reaksi. Jika menghasilkan K yang konstan, maka reaksi berjalan sesuai order tersebut. Jadi seperti ini, hitung K pada setiap T, masukkan ke persamaan ini. Nah, tetapi cara itu membuka waktu yang sangat lama, ya. Kemudian ada lagi cara yang menggunakan metode grafik. Jadi kita di sini membuat grafik, kalau order 0, grafiknya itu hubungan antara konsentrasi per waktu. Kalau order 1, log konsentrasi per waktu. Kalau order 2, per konsentrasi per waktu. Nah, ini coba dicari manakah yang paling linier. Jika linier, jadi menandakan dia adalah order tersebut. Kapan kita tahu dia itu linier? Dilihat dari nilai R kuadratnya. Metode ini tuh praktis, cepat, dan tepat. Nah, caranya bagaimana? Kita plot data pada grafik. Untuk order 0, konsentrasi diplot terhadap waktu linier. Order pertama, ln konsentrasi diplot per waktu. Order kedua, seper konsentrasi. Nah, kemudian setelah diplotkan, nanti akan mendapatkan nilai R kuadrat atau koefisien korelasi. Ya. Nah, nanti kita bandingkan antara R kuadratnya. Pilih, kemudian jika persamaan satu memiliki R kuadrat yang mendekati 1, maka reaksinya adalah order 0. Jadi di sini kita akan dapat nilai R kuadrat. Cari R kuadrat yang paling mendekati 1, maka itu menandakan order tersebut. Contoh seperti ini. Suatu percobaan tentang kerusakan vitamin C sama sterilisasi, ketemu data sekian. Tentukan nilai K dan perkirakan pada waktu berapakah kadar vitamin C sebesar 50%. Nah, kita kan nggak tahu, di soalnya kan tidak diketahui dia itu order berapa. Sehingga kita belum bisa menentukan pakai rumus mana. Untuk menentukannya tersebut, kita plotkan ke grafik. Jadi pertama kita plotkan ke order 0 antara konsentrasi dengan waktu. Ketemu R-nya adalah 0,996. Kemudian coba diplotkan ke order 1. Order 1 kan ln konsentrasi per waktu. Ternyata dapat nilai R kuadratnya adalah 0,9762. Kan di sini antara 0,996 sama 0,9762 lebih mendekati 1 yang order 0 kan 0,996. Sehingga reaksi tersebut dikatakan sebagai order 0. Nanti setelah ketemu order 0-nya kita masukkan ke rumus order 0. Gitu caranya. Nanti dilihat lagi ya, dipahami lagi ya. Kemudian juga ada metode waktu paruh. Nah, order 0 waktu paruhnya menghitungnya seperti ini. Order 1 gini, order 2 seperti ini. Nah, metode ini sudah jarang digunakan. Baik, sekian dari pertemuan kali ini. Selamat belajar. Jika ada yang belum dipahami, monggo ditanyakan. Assalamualaikum.